Horas, Shalom, berjumpa kembali dalam Renungan HKBP Resort Sungai Langkai bersama saya Pendeta Jones Panjaitan. Marilah kita awali segala aktivitas kita pada hari ini dengan beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Nats renungan pada renungan pagi hari ini tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 27. Demikianlah saya bacakan bagi kita. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam perikop ini Paulus memberitahukan tentang bagaimana kuasa dan hikmat Allah telah menjungkir balikkan keangkuhan dan kesombongan orang-orang Korintus yang tidak percaya kepada kebenaran ajaran Yesus Kristus. Kenyataannya orang-orang Korintus yang masuk Kristen yang dianggap bodoh, hina, tidak memiliki kedudukan, diubahkan Allah untuk meruntuhkan penilaian-penilaian duniawi sebagaimana Paulus mengatakan dalam nats renungan kita hari ini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Injil sangat sulit diterima oleh orang-orang Yunani yang terkenal dengan kepintarannya, yang hidup dengan filsafat-filsafatnya, sehingga cenderung mengukur segala sesuatu dengan logika berpikir atau rasional. Berita keselamatan juga diragukan oleh orang-orang Yahudi yang selalu meminta tanda atau bukti, sebab di dalam Taurat mereka itu tidak diajarkan hal yang diajarkan oleh Yesus. Berita Injil yang ditolak sebenarnya bukan hanya menolak para rasul atau juga Paulus yang memberitakan berita keselamatan kepada seluruh bangsa, tetapi penolakan terhadap Injil juga merupakan penolakan terhadap Allah. Oleh karena itu, di sini telah dibuktikan bahwa keangkuhan, kepintaran, kepandaian juga bisa menolak terhadap kuasa Tuhan. Pengakuan kita terhadap kehendak, kemuliaan, dan kekuasaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita sering kali bertolak belakang dengan logika berpikir kita. Oleh karena itu banyak orang yang cenderung meragukan, menolak, bahkan meninggalkan agama hanya karena rasionalitas. Banyak orang juga yang tidak beragama hanya karena rasionya, yang mengatakan bahwa semua adalah usahanya, bahwa semua atas kepintarannya, dan semua boleh terjadi karena dia berusaha dan berjuang untuk melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats kita ini mengingatkan bahwa apa yang bodoh dan apa yang lemah bagi dunia ini, Tuhan mampu untuk menjungkir balikan itu dengan orang-orang yang dianggap bodoh, dengan orang-orang yang dianggap tidak berhikmat. Orang-orang berhikmat akan merasa tidak berhikmat, dan orang-orang pintar akan merasa bodoh di tengah-tengah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk meruntuhkannya. Oleh karena itu, gunakanlah segala kemampuan berpikir kita, kepintaran kita, atau kepandaian kita untuk kemuliaan Tuhan, dan bukan untuk meragukan kuasanya. Hal ini pun mengingatkan kita sebagai orang percaya agar tidak menjadi angkuh di hadapan Tuhan, sebab akan dipermalukan seperti orang-orang Korintus yang angkuh terhadap kebenaran Allah. Kalaupun harus bermegah, biarlah dia bermegah di dalam Tuhan. Artinya, kelebihan dan kehebatan kita dalam hal kekuatan dan kepintaran, kekuasaan, kekayaan, dan apapun yang kita miliki, pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk meragukan kuasa Tuhan atau menolak Tuhan, melainkan untuk menerima itu sebagai ucapan syukur, sebagai ciptaan Tuhan, telah menerima anugerah dari Tuhan, kekuatan, kepintaran, dan hikmat yang daripada Tuhan. Maka lakukanlah itu menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Terpujilah Engkau ya Allah atas kasih karunia-Mu yang senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami juga boleh bersyukur atas segala yang Engkau berikan kepada kami melalui kepintaran, melalui hikmat, melalui kekuatan, dan juga harta, kekayaan, dan berkat-berkat Tuhan yang lain yang boleh kami terima. Tuhan, pakailah itu menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu, bukan untuk mengabaikan kuasa-Mu, bukan untuk menolak Engkau dalam hidup kami. Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa memakai seluruh gerak hidup kami ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.